Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla syarikalah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa takhilana biha jami'al hajat wa tutharihuna biha min jami'is sayyid wa tafahuna biha indaka ala derajat wa tubalighuna biha ashal qiyad min jami'il khairat fi hayati wa ba'd mamat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tumutuna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa kepada Allah disebut muttaqin, yaitu orang yang hidupnya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna kejadiannya, baik bentuk maupun rupanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di samping itu, manusia memiliki kemampuan berpikir sehingga manusia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Manusia juga dapat menyeleksi setiap tindakan dan perbuatan sebelum dilakukannya, sehingga semua amal perbuatannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Namun, sebagai manusia seringkali dihadapkan kepada masalah-masalah di luar kekuasaan dan kemampuannya untuk mencapai kualitas hidupnya. Manusia harus berusaha meningkatkan kualitas dirinya dan kualitas keturunannya agar tidak menjadi manusia yang lemah dalam hidupnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Umat Islam merupakan umat yang terbaik di dunia jika dibandingkan dengan umat yang lain. Hal ini disebabkan umat Islam memiliki dua macam sifat, yaitu menegakkan amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran serta beriman kepada Allah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 10, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Imran ayat 110. Berdasarkan ayat tersebut di atas, bahwa umat Islam merupakan umat yang terbaik karena melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Maka setiap umat Islam yang memiliki kedua sifat tersebut, keberadaannya merupakan umat terbaik dan berkualitas. Tetapi apabila kedua sifat tersebut diabaikan
tidak dimiliki, maka mereka bukan lagi disebut sebagai umat yang berkualitas. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang akidah, syariah, dan akhirat, umat Islam terus berupaya melakukan perubahan secara dinamis dan mengamalkan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran Karim dan hadis Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, umat Islam juga dituntut untuk meningkatkan kemampuan di bidang sains dan teknologi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia agar menjelajah luar angkasa untuk mengetahui rahasia langit dan bumi, ciptaan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Rahman ayat 33. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi menjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, umat Islam harus mempertajam kemampuan iptek sebagai modal dasar pembangunan fisik. Sedangkan pada sisi lain, umat Islam harus mempertajam intek sebagai kebutuhan yang mutlak dalam menjawab tanggung pembangunan mental spiritual. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, untuk menciptakan kondisi masyarakat Islam yang berkualitas perlu meningkatkan sumber daya manusia mencakup 6 hal. Pertama, meningkatkan kualitas hidup daya manusia di bidang akidah. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ibadah dan syariah. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia di bidang akhlak. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi. Kelima, meningkatkan ukhiwah Islamiyah. Keenam, meningkatkan kualitas hidup di bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat pertama. Selanjutnya khutbah tentang menjaga spirit hijrah. Saudara-saudara muslim yang berbahagia, penetapan permulaan kalender Hijriah sebagai tahun baru umat Islam dilakukan pada masa Khalifah Islam kedua, yaitu Umar bin Khattab. Beliau menetapkan tahun baru Islam dihitung mulai dari tahun terjadinya hijrah Rasulullah SAW bersama para sahabat dan pengikutnya dari Mekah ke Yastrib, Madinah. Peristiwa hijrah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Oleh sebab itu, abadikanlah dalam rangkaian sejarah tegas Khalifah Umar 7 tahun kemudian setelah bermusyawarah dengan sahabat yang lain tentang hijrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah, dilukiskan dan disimpulkan oleh mantan Syekh Al-Azhar Dr. Muhammad Al-Faham sebagai berikut. Hijrah itu bukanlah melarikan diri dari medan perang, dari medan juang, bukan pula semena-mena pindah dari satu negeri ke negeri lain, tetapi ialah pindah dan menjauhkan diri dari bumi yang penuh dengan kemusyrikan yang diperintahkan oleh kebodohan, yang didominasi oleh kekejaman, menuju satu bumi yang akan memancarkan cahaya kebenaran, al-haq dan tauhid. Suatu revolusi memadamkan kegelapan jiwa, kegelapan kepercayaan, dan kegelapan masyarakat yang penuh kejahatan dan kerusakan. Dalam kaitan ini, seorang muslim haruslah senantiasa mengenang dan menghayati jiwa dan semangat hijrah itu, serta memetik hikmah dan relevansinya bagi kehidupan dalam konteks masa ini.
Saudara-saudara kaum muslim yang berbahagia, Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalannya, itulah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Al-Baqarah ayat 218. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan hijrah selalu dirangkaikan dengan perkataan jihad, yang menunjukkan bahwa hijrah itu adalah suatu sarana jihad dan perjuangan atau perjuangan. Pengertian jihad itu mengandung makna perjuangan suci yang diridhai Allah. Selain itu, kata-kata hijrah dan jihad itu dipertautkan pula dengan kata-kata iman, yang menunjukkan bahwa sikap berpindah dan berjuang itu harus mempunyai landasan iman. Hijrah dan Islam tidak berarti mengasingkan diri di tengah-tengah masyarakat. Seorang muslim tetap bergaul di tengah-tengah manusia lainnya, tetapi tidak terlibat atau melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau merusak, bahkan berupaya untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan di masyarakat. Hijrah hati nurani atau hijrah mental berlaku sepanjang masa sesuai hadis Rasulullah. Seorang muslim adalah tak kala orang muslim lainnya selamat dari lidah dan tangannya, dan seorang muhajir, orang yang berhijrah, ialah yang berhijrah dari segala perbuatan yang dilarang Allah. Hadis Bukhari. Hijrah seperti yang dilakukan Rasulullah sudah tidak ada lagi setelah Fahul Makkah, tapi hijrah dari segala yang dilarang Allah kepada yang diridainya, hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari kejahatan kepada kebaikan, hijrah dari sistem ekonomi ribawi kepada sistem ekonomi yang islami, hijrah dari perpecahan kepada persatuan dan ukhuwah Islamiyah, hijrah dari pandangan hidup sekuler kepada pandangan hidup yang Islam, tetapi diperlukan sepanjang masa. Sebagaimana dikatakan oleh almarhum Buya Hamka, melihat keadaan sekarang ini, di mana pedoman-pedoman kehidupan sudah kabur, nilai-nilai yang benar dan yang salah kadang-kadang kacau balau, yang hak dan yang batil sudah tidak tentu ujung pangkalnya. Maka dengan melihat keadaan yang demikian itu, umat Islam harus hijrah. Kemana harus hijrah? Di dalam Al-Quran dikatakan, ucapan Nabi Lut, saya hijrah kepada Tuhanku. Hati sudah tidak lekat lagi kepada yang munkar, yaitu segala yang berlawanan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, ujar Buya Hamka. Saudara-saudara kaum muslim yang berbahagia, dalam kaitannya dengan menghijrahkan hati ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Tahrikul ila hijratin menyimpulkan seorang muslim dalam kehidupan dan perjuangannya setiap saat menempuh dua jalan hidup. Pertama, hijrah kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya, mencintainya, berbakti kepadanya, berserah diri kepadanya, berdoa dan mengharap hanya kepada Ilahi. Kedua, hijrah kepada Rasul dengan mengikuti langkah-langkah dan perjuangan. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang berhijrah kepada Allah sehingga terwujud masyarakat dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian khutbah yang disampaikan pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruha lil wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim.
Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyati min umal amwat innaka sami'un qaribun mujibu dawat rabbana. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahyati min umal alwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat rabbana la taghizana in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina asran kama halamtahu allazina min qablina wa rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alla qaumin kafirina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.